Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin waktu imam dimantul berada yang menyimak di rumah tahfidz Hamalatul Quran dan yang menyimak di rumah, alhamdulillah subuh ini dengan qudrah wal iradah Allah kembali kita bisa berkumpul di rumah tahfidz dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan tiap langkah dicatat sebagai pahala pengkur dosa, insyaallah. Seperti biasa, subuh Selasa kita akan membahas surah Al-Insyiqaq, tafsir Al-Quran, surah Al-Insyiqaq. Sebelum kemarin sampai ayat ke 18-nya, 19. Dimulai dari kalimat fala uqsimu bis-shafaq, maka sungguh aku bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja, layul badr wal laili wa ma wasaq, dan aku bersumpah dengan malam dan apa yang diselubunginya, wal qamari lattasaq, dan aku bersumpah dengan bulan apabila telah menjadi purnama. Dari ayat 16 sampai 18 ini sumpah dengan menggunakan makhluk Allah. Sumpah Allah agar kita memperhatikan setiap makhluk ciptaannya, plus yang paling utama memperhatikan isi sumpahnya. Ya, demi Allah aku akan belajar. Aku akan belajar isi sumpah. Demi Allah aku akan sungguh-sungguh. Aku akan sungguh-sungguh, itu isi sumpah. Jadi dia sebutkan isi sumpahnya ada pada ayat 19. Setelah Allah bersumpah dengan cahaya merah, dengan malam, dengan bulan, lalu Allah menyebutkan isi namun isi sumpahnya ayat 19. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Sesungguhnya kalian akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Sesungguhnya kalian akan melalui tingkat dan demi tingkat dalam kehidupan. Step by step. Kamu akan melalui proses dalam kehidupan. Sungguh tarkabunna, kamu akan melalui. Gitu ya. Di sini diawali dengan kalimat la itu sungguh. Jawab qasam, jawab sumpah menggunakan lam qasam, lam sumpah. Lam taukid sebagai muqsam alaih. Itu asalnya kalimatnya kieu bu, la tarkabunanna, asalnya gitu ta. La tarkabunanna tabaqan tabaq, asalnya ayat wau kabunanna ayat 2 nun. La tarkabunanna, asalnya gitu ta macana teh. Cuman dibuang 2. Pertama wawunya dibuang, yang kedua nun rofa'na dibuang. Nun tarkabunanna dibuang nunna. Jadi dihijikeun tarkabunna disingkat ya, tapi dina terjemah nama teu hilang. Dalam ngagunakeun wawu berarti kalian. La tarkabunanna salah kita. Dibuang di tarkabunna. Jadi artinya teh kalian benar-benar sungguh akan melalui tingkat demi tingkat. Jadi itu kudu belajar bahasa Arab kalau mau tahu apa yang dibuangnya. Gitu. Jadi lamun aya sumpah, kudu aya jawab sumpah. Biasanya jawab sumpah menggunakan la dan nun tasdid di akhirnya teh. Ya, la tarkabunanna, la tarkabunna. Gitu ta. Lamun teu ngangge sumpah, teu ngangge lam jeung nun tasdid, teu nganggo la nafi yang dibuang.
gitu, la tidak. Iya, tarkabun asal nate naik, Bu. Tarkabun nate artinya teh menaiki, menunggangi. Jadi lawan bahasa Arab na menaiki tarkabu, yarkabu, naik, menunggangi. Mata bahasa Arab na tunggangan rokib, yang menunggangi rokib, markub yang ditunggangi, gitu ya. Salah satu onta. Nah, hasilnya digunakan ku kalimat tarkabunna untuk kehidupan. Maksudnya la tulaqanna, sungguh kalian benar-benar akan menemui. Dalam artian orang Arab terbiasa menggunakan kalimat menunggangi untuk istilah-istilah kehidupan. Sungguh kalian akan menunggangi kehidupan ini penuh dengan kelelahan. Sungguh kalian akan menunggangi kehidupan ini penuh dengan kesusahan. Di sana artinya teh melalui. Gitu. Innal muttara yarkabu sa'ab minal umur wa huwa alimun birukubihi. Orang yang terpaksa itu menunggangi kesulitan dalam segala urusan dan ia tahu bagaimana menungganginya. Jadi itu kalimat pinjaman isti'arah. Ya, nukuruna arti sate naik, menunggangi, menaiki, dianggo karena kehidupan. Karena hakikatnya kehidupan ini sedang kita tunggangi, sedang kita lalui, gitu ya. Jadi ini kalimat pinjaman yang artinya sungguh kalian melalui kehidupan demi kehidupan, step by step. Nambu tingkatan demi tingkatan. Yang artinya digunakan kalimat menunggangi, tunggangan berarti akan mengantarkan kita pada satu tempat, satu titik. Jadi ibu hidup terus menunggangi kehidupan dengan segala permasalahannya. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang membahagiakan, ada yang menyengsarakan. Pada akhir nama hiji bu, ending nama orang diantarkan karena al-mautu, maut. Mata kalimat pakai menunggangi. Kamu akan menunggangi kehidupan demi kehidupan sampai kamu diantarkan pada satu tempat. Ya, tergantung pemilik tunggangan itu, pemilik bumi saha, pemilik dunia saha, Allah. Diantarkan ke tempat yang sama, ke alam kubur. Dari alam kubur diantarkan ke alam akhirat. Gitu Bu. Jadi kalimatnya kenapa menunggangi itu punya? Ternyata memang hidup ini kita lalui sampai satu titik. Maka setelah titik sampai diantarkan ke titik tempat tujuan, kamu akan melewati kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Itu yang disebut dengan menunggangi. Maka sesemua ketentuan ini berlaku tentang hal ihwal manusia. Makanya Allah menerangkan semua prosesnya dengan sumpahnya. Cahaya merah, malam, bulan. Kan ujuk-ujuk beremnya langit teh aya prosesna. Dimulai subuh terus, kan subuh oke kan langsung caang dari saketi. Terus melewati masa pagi duha, masa siang, terus mau gelap ada cahaya merah dulu, lembayung senja. Gitu Bu, proses tobakon an tobak. Malam, langsung malam tadi. Bulan purnama langsung jadi bulan purnama kan, jadi hilal 3 hari kemudian mulai jadi qamar terus sehingga menjadi bulan purnama badrun. Sudah jadi badrun jadi bulan purnama, hilang deui cahayana, menghilang lagi. Gitu terus muter. Pada kehidupan memutar. Matanya dikangge sumpahna 3 cahaya merah, malam, bulan purnama, semua melalui proses. Begitu pula dengan kehidupan manusia. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian akan melalui perpindahan halus
dari satu makna kepada makna yang lain, dari satu putaran kepada putaran yang lain, dari satu keadaan dari keadaan yang lain, step by step. Jadi untuk hoyong instan, nu instan teh awon ada tebu. Namun orang naik dan instan, kita turun oge instan. Namun orang ngapal kena instan, pohon oge instan. Nu instan mah tarawami. Maka sih nasihat seseorang, nikmati prosesnya. Itu Bu. Ya, orang yang sekarang bertahan dengan kesuksesannya itu adalah orang yang menikmati proses. Kan orang mah hayang teh gancang, gurudak-guruduk gitu ya. Pokoknya mah yang buru-buru. Padahal ya latar kabuna tobakon antobak. Jadi harus nikmati proses itu, hayati proses itu. Maka usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gitu Bu. Jadi sekarang instan ma'awon. Mie instan enak, tapi penyakitnya loba. Penyakitnya seueur gara-gara instan eta. Bubur instan, segala instan, tapi penyakitnya banyak karena banyak bahan pengawet di dalamnya, merusak jaringan tubuh. Ayeuna teh karaos, tapi nanti saat sudah muda karawas. Ternyata penyakit-penyakit yang numpuk hari ini adalah hasil dari proses kisah di masa lalu. Maka tong gampang tong sagawaya, tong saenak ada ngorake nih. Ternyata numpuk-numpuk penyakit. Katanya. Itu Bu. Jadi mang dimaksud latar kabuna artinya latulaqanna ayuhan nas umuron ba'da umurin wa ahwalan ba'da ahwalin ila antasiru ila rabbikum wa hunakal khulud fi jannatin aw nar. Sungguh kalian wahai manusia benar-benar akan menemui beberapa perkara setelah perkara yang lain. Orang akan menemui masalah demi masalah. Beres nu ieu menemukan masalah baru, beres nu baru aya di masalah, tetap terus tobat Quran tobat. Beresnya gegeroh, terus gegeroh ngalewat nyetrika, baru terus urusan terberes-beres, ya ibu teh, terberes-beres di urusan, istirahat nak. Mau istirahat di dunia mah anamina oge naon dunia mah terus beraktivitas. Ya dina ayat terakhir kamari ya ayyuhal insanu innaka kadihun, sungguh engkau bekerja keras bersungguh-sungguh ila rabbika, menuju Tuhanmu, famulaki, dan engkau akan bertemu Tuhanmu. Jadi mau beres-beres dunia mencapai lelah, beres refreshing kala karungsing kan, tep acis, nyeri awak, nyeri tonggong katanya. Itu abi nyeri tonggong itu Bu, jadi yang gerak sekedik sakit. Kunaon itu nyeri tonggong nyeri teh teh. Siga duka saraf kejepit duka otot gitu ari maca teh cenah. Maca dina internet. Gara-gara salah satu penyebabnya gara-gara terlalu lama duduk di kendaraan dalam satu posisi, naik elep 2 kali, naik bus sekali per jam, nah nyari gitu, bener salah posisi bener pas naik bus, gitu tah. Ya tobakon antobak, banyak masalah, dan semakin banyak amanah semakin banyak masalah. Semakin banyak yang dicapak, semakin banyak masalah. Lalas Bu. Beres nu ieu. Itu cenah aya masalah baru. Maraseun ieu. Beres nu ieu aya masalah baru. Eta nya. Mata kumaha atuh nya? Nya wayahna eta mah. Sabar. Ada lamun aya menteri bisa ngagarap sadayana mustahil. Jadi lamun aya jami sadayana digarap gitu nih Bu.
Dan nanti hasilnya tidak akan maksimal. Kan ayah menteri segala bisanya. So kalau dicopak gitu. Anu pangaran gitu ya. Jeung hasil teh moal maksimal. Tegasna naon nu bade dicapak. Gitu. Lamun ngapalkeun Quran ya Quran we heula. Agama na heula entong mikirin nu lain gitu. Bisi teh kalau teh kahandap teh. Jadi stres we. Jadi we fobia, benci we. Karena kebencian itu timbul dari sifat futur, kebosanan itu. Tak fokus, mata dulu mah ulama ada ya anu fokus karena hadis tuluy. Hadisnya diteliti nanti. Nah fokus karena tafsir hungkul Quran terus diteliti nanti. Ya, enak orang kudu sagala bisa. Ya. Kudu bisa ngaji kudu bisa bisnis, kudu bisa edit segala rupa. Capek. Tak harus apa yang kita andalkan. Gitu senampu. Dan beberapa keadaan demi keadaan kamu akan berpindah dari keadaan demi keadaan. Dari sejak muda, dari orok hina kandungan, terus jadi bayi, terus bisa bisa tegak leher, kemudian bisa nakuban, kemudian bisa ngorondang, kemudian ngorondang di sana. Nangkuban apa bahasa sana? Tengkurep, bisa ya orang Jawa ya. Bisa tengkurep, bisa ngorondang, merangkak, lalengkah halu. Non lalengkah halu bahasa sana? Jalan tertatih-tatih, lalengkah halu. Jalan tertatih-tatih, kemudian ngerelang ngeberetak terus udah bagus lah nerelang ngeberetak gitu. Kemudian jadi anak kecil, balita, TK, terus SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, dapat hasil uang, kalau nikah punya anak incu, teko kembali kolot teko, aman kolot lagi, terus mau halan bihalid tobakon antobak. Namun ibu langsung putra bisa jalan rewas kan. Nah untuk bisa jalan itunya. Jadi proses step by step. Jadi nikmati proses itu gitu Bu. Ya, dong cari sakit. Nih yang buru-buru gede budak teh. Salah kata teh. Nih yang buru-buru gede budak teh. Entong ke buru-buru gede. Nikmati proses akhirnya kelucu-lucu nah. Karena nges agung mah belum tentu lucu, tapi kebanyakan pika kelucuan, pika seber. Keletik lucu, diajak ke mana, oke, tara nolaknya. Hayu ke Pangandaran, ngiri. Hayu orang ke Garut, ngiri. Nges gede mah, hayu jalan-jalan. Isin, atau cuma makan gitu kan? Justru nikmati proses eta. Masa itu sebentar. Ya udah gede udah, aduh ya Allah sebadak deh ini saya diajak teh. Kalau mau nikah, yang istrina ini tuh ibu ditinggalkan nyalira di bumi, cuang ciu bantu ya Allah. Itu tak nikmati kebersamaan hari ini. Entong di siakan. Maka setelah puncaknya kalian akan kembali kepada Tuhan kalian. Dan di sanalah terdapat tempat yang kekal, surga atau neraka. Nah, iya tujuan orang ending terakhir nama surga atau neraka. Tobakon antobak. Atas disebut masuk surga, masuk neraka, beres. Mau ayam maut tadi. Itu senapu. Tobakon antobak. Menafsirkan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas la tarkabuna tabaqan an tabaq maknahu halan bada halin qala hadan nabiyikum. Ibnu Abbas berkata sungguh tabaqan an tabaq, kamu akan melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan itu, yakni satu keadaan dalam satu keadaan yang lainnya. Yang telah mengatakan ini adalah nabi kalian. Gitu senapu.
Jadi seorang Nabi, kamu akan menemui tobakon ang tobak, yakni halan pada halan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jadi menyawarkan nama Ibnu Abbas, tapi cakap Ibnu Abbas, ia teh seorang Nabi kalian. Aku mendengar Nabi kalian mengatakan, sekalian akan senantiasa melalui tobakon ang tobak, step by step. Itu saya nampu. Disebutlah hadis marfu, hadis yang dikatakan oleh sahabat tapi sampai kepada Nabi. Kemudian kalian akan melalui latar kabunna tobakon an tobak, latar kabunna ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu akan melalui samaun ba'da samain, langit demi langit. Jadi Nabi Muhammad pernah melalui langit demi langit pada saat yakni Lailatul Isra, saat pada waktu Isra Mi'raj. Dengan Nabi Muhammad naik ke langit. Tobakon atau teh kaluhur Nabi Muhammad mah. Sampai puncakna langit, langit ke-1 lewat, kedua, ketiga, 7 lewat. Nabi Muhammad diperlihatkan isi surga dan neraka, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Allah. Ya, tentang kewajiban sholat 5 waktu, katanya yang asalnya 50 waktu. Setelah dinego baru menjadi 5 waktu. Kata Nabi Muhammad, aku bertemu Nabi Adam, bertemu para nabi. Aku kukurilingan, aku diajak jalan-jalan ke neraka, ke surga. Di neraka ada orang yang sedang mencabik-cabik mukanya dengan kuku yang terbuat dari timas yang sangat panas. Kata Jibril, dia adalah orang yang suka gibah, memakan bangkai saudaranya. Tadi sudah kalama ku Nabi jalan-jalan ke akhirat, ke langit ke-7, tembus samaan pada samai. Jadi ada yang menafsirkan yang disebut tobakun atobak, langit ke langit. Itu ada yang menafsirkan seperti itu. Dan itu hanya dilalui oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu senang. Was-sawabu minat ta'wil man qala la tarkun anta ya Muhammad halan ba'da halin wa amran ba'da amrin minasy syada'id wal muradu bidzalika wa in kana al-khitab khitab muwajjiha ila Rasulillah muwajjaha ila Rasulillah jami'un nas wa annahum yalqawna min syada'idi yaumil qiyamah wa ahwalan. Dan yang benar adalah takwil, tafsir, pendapat yang menyatakan sungguh engkau Muhammad benar-benar melalui satu keadaan setelah keadaan yang lain, satu urusan setelah urusan yang lain berupa kekerasan. Walaupun hitab ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi berlaku kepada seluruh manusia. Bahwa seluruh manusia akan menemui keadaan berupa kerasnya hidup sampai kerasnya hari kiamat dan kengerian hari kiamat. Jadi dimulai hidup keras sampai hari kiamat asyaddu, lebih keras, lebih ngeri gitu. Akhirnya hidup ngeri ya, berat. Ya, bagi sebagian sangat berat hidup ini. Hari kiamat lebih berat. Gitu. Akhirnya hidup berat dengan tantangan zamannya, berat dengan kondisi keadaannya, berat dengan kondisi bencana alamnya. Kan berat. Tapi pas maut kayak kiamat lebih berat cenah kitu Bu. Dan itu akan kalian alami. Dan dari proses belajar step by step itu menjadikan kalian kuat. Katanya dialit, belajar, dewasa kuat. Sehingga Nabi Muhammad jadi Rasul lama usia 40 tahun. Jadi Rasul lama. Cuma Nabi Muhammad sebelum 40 tahun dididik oleh Allah untuk menjadi kuat. Jadi seorang Nabi katanya. Di prosesnya lami untuk menghadirkan sosok seorang Rasul. Jadi di usia balik ya, bahkan di anak-anak Rasul Bu, di orok diajar kuat kan. Orok lahir dalam keadaan yatim, gak punya ayah, diwiatkeun ya ka Bani
ka As-Suwaibah Al-Aslamiyah disusui diwiatkeun ka Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad sampai usia 4 tahun. Terus 4 tahun balik ke terjadi pembelahan dada ku malaikat. Terus pembelahan dada dititipkeun ka ibuna. Ibuna maot dititipkeun ka kakena. Kakena maot dititipkeun ka pamanna menggembala kambing, berdagang terus sampai berdagang ke Syam, balik deui ka Makkah, terus dewasa ikut sudah remaja ikut perang, ikut perjanjian, terus dagang barang dagangan Khadijah sampai menikah dengan Khadijah. Terus di Gua Hiro diam pas 40 tahun baru diangkat jadi Rasul. Jadi prosesnya lami. Cuman dari kehidupan Nabi sejak bayi sampai dia jadi Rasul 40 tahun, eta mengajarkan arti kehidupan. Semua itu terjadi saat jadi Nabi. Gitu ya. Nah, orang masuk dilewat proses eta teh. Proses anak-anak tiba-tiba terhenti. Jadi anak-anak teh gara-gara game online lah, jadi cicing jadi imah ke kemana-mana. Proses kuat tadi terhenti oleh handphone eta teh. Jadi nu kacau teh olah kotakna. Fisiknya lemah, baheula mah karuatnya. Da amang oge kan memang layangan papanasan. Enggak poe manggih matahari tepana teu kuat kumaha kan ultraviolet teh vitamin D. Ya, terus main kaleci gini. Bari dongko gitu nya, main gatrik, lompatan, boy-boyan, bebentengan. Jadi step by step itu jadi kuat gitu. Akhirnya sudah dewasa kuat. Ayeuna makan di bumi laleus manja gitu kan. Nah, inilah yang membuat anak kita jadi lemah. Hendak sok aburkeun dalam artian positif gitu, Bu. Dalam artian positif, bukan aburkeun teuing oge entong deh. Dibebaskeun tanpa protek katanya. Jadi kudu belajar dari kehidupan gitu. Da kapi lamun ka daerah-daerah gunung, nuju naon jang? Ka mana? Ka Cikide Pak, bae naon? Ngala hurang. Ngiring. Resep eta bu kieu teh ngala hurang ya. Eta kan moal aya di kota ieu kan, ngala belut. Ya eta teh hal yang pelajaran yang sangat luar biasa. Gitu senepu. Ya. Wa aslu tobakon adalah asyiddah. Tobak itu adalah kesulitan, kengerian, kekerasan. Yang dimaksud di sini adalah kengerian pada hari kiamat. Jadi kengerian pun akan kalian lalui, terutama pada saat hari kiamat. Inna qaddamakum amron aziman fasta'inu billahil azim. Sungguh di hadapan kalian ada urusan yang sangat besar, yang sangat capek, lelah, menyulitkan. Maka kata para ulama dalam tafsirnya, fasta'inu billahil aliyyil azim. Minta pertolonganlah kepada Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Bu, jadi urusan-urusan orang itu nanti berat bisa. Teu aya nu bisa nolongan orang kecuali minta tolonglah kepada Allah. Supaya dikumakeun, diringankeun. Berat orang teh hirup teh. Urusan rumah tangga supaya diberesan ku Allah, dibantuan. Ya, jangan sampai rusak. Urusan mendidik anak berat, fasta'in billah. Ya Allah tolongan abdi saya ngadidik tumpun anak. Urusan apapun fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Mungkin namun orang ayeuna merasa berat terus, orangna tara curhat ke Allah. Kitanya jarang curhat, jarang minta tolong, ngerasa bisa mengatasi sendiri. Padahal begitu banyak urusan sulit menjadi mudah gara-gara ditolong ke Allah. Dan betapa banyak urusan mudah jadi sulit gara-gara tidak menyertakan Allah. Minta tolong ke Allah. Ya Allah, ya Avanza. Wali tolongan. Tah Avanza aya napi eun bumi. Gerek. Ya maksud itu tolongan ku Allah masih gak. Aduh ya Allah itu ya. Itunya. Itu ya Allah berat.
mengelola rumah tafid tolongan abdi, tolongan ku Allah kan gitu Bu, berat gitu ya, tolongan ke Allah karena yang sulit akan jadi mudah insya Allah. Cuman orang teh layak tidak ditolong gitu. Seberapa kuat kita bangun malam, seberapa kuat kita saum, sehingga Allah pun mau menolong kita. Jadi dirayu heula ku urang. Gitu. Ieu mah yang ditolong ku Allah tapi salatna kan waktu wungkul salat wajib gitu. Gitunya saya aya we gitu mah da ngarayuna ke kudu wajib wungkul. Gitunya. Walaupun ditambahan kudu sunnah. Ya Allah tiap hari aku nuntut ilmu karenamu, tolonglah aku. Engkau berjanji bahwa orang yang nuntut ilmu adalah orang yang tinggi derajatnya, dimuliakan oleh para malaikat, maka muliakanlah aku, tolonglah aku. Tak itu Bu, jadi semua itu bisa jadi wasilah tawasul dengan amal saleh kita. Gitu senah. Faqad istamala hadal hadis ala ahwalin ya, ta'taril insan min hinin yukhlaqu ila hinin yub'ats ya, wa kulluhu syiddatun ba'da syiddatin. Maka sungguh hadis ini meliputi hal keadaan yang akan menimpa manusia dari saat ia dilahirkan sampai dibangkitkan, dan seluruhnya adalah keras dan sulit. Diorok keras, ibu lahirnya hese kan, terlahir tidak dengan mudah, harus melalui proses lahirnya berat. Pas di kandungan berat, tapi ngasih makan saha? Allah, ibu termikiran makan di robeteun di rahim orang tua kita, tidak memikirkan makanan apapun. Pas lahir berat, ngeluarkan oge sampai pempereket, sampai engap-engapan. Aya anu keur hamil teh kudu diinfus terus. Aya teh aya anu operasi sesar ini. Karena berat gitu. Terus hidup pun berat. Pada akhirnya pun ending lagi berat. Nu ringan mah hiji, terus di surga baru ringan. Bebas. Jadi hakikat istiqlal ya, istiqlal teh hakikat kemerdekaan itu bukan 17 Agustus. Hakikat kemerdekaan itu adalah nanti di surga. Merdeka, benar-benar merdeka. Saya jadi 17 Agustus merdeka tapi hutang numpuk. Hutang pribadi itu hutang negara, belum merdeka. Merdeka mah benar-benar lepas. Bebas dari segala, tenang, tentram. Kalau masih kena loba pikiran anu membuat hati kita tidak tenang, belum merdeka. Itu senang Bu. Maka senang dan ini akan masuk pada keadaan-keadaan seluruh tingkatan yang telah berlalu sejak menjadi air mani nutfah. Sejak kita jadi masih kena air mani nutfah kan disemprotkan. Eta teh kan aya sabaraha juta naon Bu yang berjuang dari dina video mana siga buruy geunya lompatan sampai ke sel telur plek gitu ya, itulah ya. Jadi kita teh makhluk terbaik gitu mengalahkan yang lain gitu. Nu terbaik we siga kieu gitu. Jadi kan itu berprosesnya berlomba-lomba kita teh nu jadina hiji jadina dua ya nu kembar ya. Jadi sejak dalam rahim orang tua jadi air mani, kita pun sudah berjuang dari perut ibu kita hingga ia menjadi seorang manusia yang lalu pada kehidupan yang pertama di kanak-kanak, karena lanjut usia, kemudian mati, kemudian dikumpulkan untuk hisab, kemudian kembali ke surga atau neraka. Ending. Jadi ending kita itu akhirnya surga atau neraka. Sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lain, kematian dan apa yang setelahnya berupa tempat tinggal di kiamat dan bencana-bencananya. Jadi masing-masing beda tipe mautna. Anu wanaziati gharqa, ada yang kekabi cabut nyawa dengan cabut nyawa yang keras. Wanasyitati nasra, dari malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Dina hirupna ge beda-beda. Mautna beda, anu keras anu lembut. Di alam kuburnya beda,
Di hari kiamatna beda, di surga oke beda. Tobakun an tobak. Tergantung keadaan dia di dunia, bagaimana dia menyikapi hidupnya. Gitu saya. Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, yang dimaksud tobakun an tobak, yataraqqa manzilan an manzil, dia akan menaiki derajat demi derajat yang lainnya. Seperti dalam Quran, wallahu khalaqakum min turab tsumma min nutfah. Kalian diciptakan dari tanah, kemudian dari air mani. Jadi asalnya orang teh tanah, Nabi Adam. Ya, orang meningkat dari tanah, tapi dina air mani. Gitu. Gitunya. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian setetes mani. Sesudah itu dari segumpal darah. Walladzi khalaqakum min turab tsumma min nutfah tsumma min 'alaqah. Turab, nutfah, 'alaqah, segumpal darah. Tsumma semuanya menjadi mudghah, semua daging. Tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum. Kemudian kalian menjadi anak kecil. Kemudian kalian dibiarkan hidup dengan penuh kebayaan sampai dewasa. Tsumma litakunu syuyukha. Kemudian kalian menjadi tua, menjadi kakek-kakek, nenek-nenek. Wa minkum man yutawaffa min qablu. Ada pula yang dimatikan di antara kalian sebelum mencapai waktu tua itu. Walitablugu ajala. Dan kamu ada yang diwafatkan sebelum itu supaya kamu sampai pada ajal kamu yang telah ditentukan oleh Allah. Wala'allakum ta'qilun, dan agar kalian memiliki akal memahaminya. Surah Mu'min, Al-Mu'min ayat 67. Gitu ta. Maka di saat orang-orang kafir mengingkari adanya hari kebangkitan, maka Allah bersumpah bahwa hal itu benar-benar akan terjadi. Allah menjelaskan bahwa manusia akan melalui kekerasan dan kengerian pada hari kiamat. Jangankan membangkitkan, menciptakan pun dengan prosesnya Allah mampu. Allah berfirman, "Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu." Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Qul, katakanlah oleh Muhammad, bala wa rabbi, tidak demikian demi Tuhanku, la tub'asunna summa la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Menciptakan saja sampai prosesnya Allah mampu, apalagi cuma ngebangkitkan gitu bu. Mata cek Allah, cek nabinya. Ini ngalewat ke nabinya ya Rasulullah, apakah nanti ada nenek-nenek di surga? Cek Rasulullah, tidak ada ini di surga. Ini itu pulang dalam keadaan nangis nenek nate. Dan kata sahabat Rasulullah, nenek nu kamari nangis gara-gara engkau mengatakan nenek tidak ada di surga. Kata Rasulullah, emang tidak ada nenek di surga, semua kembali muda, sweet 17 lagi ibu ya, jadi muda lagi. Sebenarnya kabarkanlah bahwa nenek itu adalah ahli surga. Mau tadi nangis tapi jaga cegah gitu, jadi jingkrak-jingkrakan. Alhamdulillah saya ahli surga, ngorak deh euy. Maka kata para ulama, jangan kan bangkit ke ngorakeun di wae Allah mampu. Misalnya gitu. Nah, hidupkeun wae Allah mampu. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa hidup ini harus melalui proses dan nikmati prosesnya. Walaupun sulit, hadapi dengan dua hal, syukur dan sabar. Jika kehidupan ini sesuai dengan keinginan kita, maka bersyukurlah. Jika kehidupan ini tidak sesuai dengan keinginan kita, maka bersabarlah. Semata-mata ini adalah qada dan qadar Allah agar melengkapi hidup, agar hidup lebih bermakna. Tidak semua jadi kaya, tidak semua jadi miskin, sesuai dengan peran yang Allah tetapkan kepada kita. Jadi nikmati prosesnya, bersabarlah, dan di depan ada ujian yang lebih menegangkan, mengerikan, yaitu hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Itu mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan jadi ilmu nafi'ah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.